Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya, Rio Khairi Udin Jasriar, kelas metode 4, MPT 1.13. Jadi ini saya akan menjelaskan tentang nilai fungsi maksimum minimum. Suatu fungsi akan dikatakan mencapai optimal, yaitu maksimum atau minimum jika nilainya sama dengan 0 atau n sama dengan 0. Nah, fungsi ini biasa dikatakan sebagai fungsi ekstrim atau nilai ekstrim. Nah, pada fungsi maksimum minimum terdapat sebuah titik, yaitu titik-titik kritis adalah titik sebarang dalam daerah asal suatu fungsi yang meliputi titik ujung selang, titik stasioner, dan titik singular. Yang pertama akan saya jelaskan tentang titik selang, yaitu adalah batas dari sebuah daerah atau domain suatu fungsi. Dalam hal ini selang yang dimaksud adalah selang tertutup. Selanjutnya yaitu titik stasioner. Titik stasioner adalah sebuah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi sama dengan 0 secara grafik. Titik stasioner berada pada titik puncak atau lembah suatu kurva. Sedangkan untuk titik singular adalah sebuah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi tidak ada nilainya. Jika C adalah sebuah titik dalam daerah asal yang mengakibatkan f aksen C tidak ada, maka nilai C disebut dengan titik singular. Adapun teorema ekstensi maksimum minimum berlaku jika f kontinu pada selang tertutup, maka f mempunyai nilai maksimum minimum. Salah satu manfaat dari analisis turunan parsial mengenai nilai ekstrim adalah nilai maksimum itu dapat pada fx0 y0 lebih besar fxy daripada x lebih besar atau sama dengan fxy pada semua titik. Nilai minimum itu terdapat pada fx0 y0 atau fxy0 y0 lebih kecil atau sama dengan fxy pada semua titik. Nah, biasanya nilai maksimum dan minimum disebut nilai ekstrim. Lokasi nilai ekstrim sendiri berada pada satu titik batas, dua titik stasioner yang kita sebut titik stasioner jika fx0y0 ada di himpunan pencarian fungsi dan dapat didiferensialkan dan nilai fx x0y0 sama dengan 0 dan fy x0y0 sama dengan 0. Titik singular kita sebut titik stasioner jika fx0y0 ada di himpunan pencarian fungsi namun tidak dapat diferensialkan. Nah, pada uji turunan pertama, kondisi di mana nilai fx dan fy naik kemudian turun ini kemudian relatif maksimum atau lokal maksimum. Yang kedua, nilai x dan y turun kemudian naik ini bukan relatif maksimum, relatif minimum dan atau lokasi maksimum. Yang ketiga ada fx atau fy naik kemudian turun dan nilai fungsi yang lain turun kemudian naik dengan titik mana. Nilai fx x0y0 sama dengan 0, fy x0y0 sama dengan 0, atau dapat kita katakan fx punya nilai balik maksimum fc jika f aksen x berganti tanda dari positif menjadi negatif saat mengalami 0, fx nilai balik minimum fc jika f aksen x berganti tanda dari negatif menjadi positif saat mengalami 0, dan titik belok horizontal pada c jika f aksen tidak berganti tanda saat mengalami 0. Pada uji kedua, andaikan fxy kemudian turunan parsial dengan kondisi suatu lingkungan x0y0 dan bahwa delta fx0y0 sama dengan 0, misalkan d sama dengan dx0y0 sama dengan fxx0y0 fyy x0y0 kurang xy x0y0 dalam kurung siku kuadrat, maka nilai maksimum lokal jika d lebih besar 0 dan fxx x0y0 lebih kecil 0,
D lebih besar 0 dan x 0 y 0 lebih besar 0. Titik pelana jika D lebih kecil 0. Tidak ada kesimpulan jika D sama dengan 0 atau dapat dikatakan sebagai berikut. Baik, untuk memahami nilai maksimum minimum dapat kita lihat pada soal yang pembahasannya berikut. Yang pertama, kita lihat soalnya dan menemukan nilai maksimum dari fungsi fx min x kuadrat tambah 4x tambah 3. Nah, di sini fungsi yang di atas kita turunkan 2 kali, maka didapatkan hasilnya seperti ini. Lalu untuk menemukan nilai x dari syarat stasioner, f aksen x sama dengan 0. Maka kita masukkan f aksen x sama dengan 0, hasilnya adalah x sama dengan 2. Untuk menentukan jenis stasioner, gunakan turunan kedua. Nah, turunan keduanya adalah min 2. Maka nilai x2 atau f untuk turunan kedua adalah fungsi kedua sama dengan min 2. Sehingga dapat dikatakan bahwa ini adalah fungsi maksimum. Artinya nilai x sama dengan min 2 menunjukkan fungsi maksimum. Menentukan nilai maksimum saat x sama dengan 2, kita posisikan pada fungsi awal. Seperti ini, maka dapat hasilnya adalah 7. Nah, untuk nomor 2, tidak jauh berbeda dengan nomor 1. Caranya, seperti tadi kita turunkan 2 kali, dan lalu kita gunakan turunan kedua untuk menentukan nilai maksimumnya. Di sini kita lihat bahwa x sama dengan min 2, sekali masukkan dalam persamaan, maka hasilnya adalah min 3. Maka maksimum. Artinya nilai x sama dengan min 2 menunjukkan fungsinya maksimum. Untuk x sama dengan 1, hasilnya positif, maka fungsinya minimum. Untuk menentukan fungsi minimumnya, maka kita turunkan, kita masukkan ke dalam fungsi. Maka dapatlah hasilnya 11/6. Selanjutnya, soal nomor 3, masih sama, pengertiannya seperti dua soal yang lainnya. Yaitu kita turunkan terdahulu. Kali ini, sedikit berbeda. Pertama, kita substitusikan terdahulu fungsi yang ada dengan nilai yang ada. Karena ini telah diketahui nilai minimumnya, kita akan mencari nilai n. Nah, setelah kita substitusikan seperti ini, hasil yang didapat dari mana 9 ini yaitu min 2/7 dibagi 3 sama dengan 9. Nah, selanjutnya setelah seperti ini, kita peroleh bahwa nilai 8/3 n untuk n atau n sama dengan 3 dikarenakan ini dibagi 3 di sini ya. Nah, periksa bahwa jika kita pilih n sama dengan 3, maka ini adalah ini kita posisikan ke dalam persamaan yang ini ya, yang di awal. Nah, setelahnya kita dapat hasilnya, lalu turunan pertama dan keduanya adalah dapat kita tentukan sebagai berikut. Nilai x yang membuat f stasioner dicari ketika y aksen sama dengan 0 seperti ini. Kita memiliki dua nilai x, maka dua nilai x kita masukkan ke dalam persamaan. Di sini kita masukkan nilai 3, maka diperoleh bahwa 8 bisa, maka hasilnya 8 dan bisa jadi 0. Maka nilai minimumnya adalah x sama dengan 3. Selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 tidak jauh berbeda dengan soal 1 dan 2, yaitu kita tentukan dahulu turunan fungsi kuadrat. Untuk f aksennya yaitu 2x tambah b, dan titik stasioner f aksen x sama dengan 0, sehingga kita peroleh 2x tambah b sama dengan 0, maka kita peroleh hasilnya sama dengan x sama dengan min b per 2a. Setelah itu hasil ini kita substitusikan kepada fungsi yang di atas.
kita kita operasikan, maka didapat adalah fungsi kuadrat tepat satu titik kritis, yaitu min b per 2a, min b kuadrat kurang 4ac per 4a. Nah, untuk pengoperasiannya dapat kita lihat seperti di sini. Selanjutnya yaitu contoh soal yang terakhir. Kita mencari kemungkinan nilai maksimum minimum pada fungsi x kuadrat tambah x kuadrat min y. Maka langkah pertama adalah kita turunkan pertama untuk kedua fungsi f adalah sebagai berikut. Nah, kenapa di sini jadi min 3? Dikarenakan untuk turunan biasanya itu n min 1 seperti itu ya. Nah, setelah kita temukan turunan pertama dan kedua nih, nilai x yang membuat f tersebut dapat kita cari dengan f aksen x sama dengan 0. Seperti ini, lalu kedua ruas dikalikan dengan x pangkat 3 sehingga dihasilkan x sama dengan plus minus 1. Nah, nilai x ini kita masuk substitusi dua nilai x itu terhadap persamaan yang kepada persamaan 2 tambah 4x kurang 4. Nah, maksudnya ini 2x 2 tambah 6x pangkat min 4. Nah, kita usulkan didapat bahwa hasilnya sama-sama positif 8 dan lebih besar dari 0, sehingga hal ini membuat f mencapai minimum. Nilai minimum dapat dicari dengan melakukan substitusi kedua nilai tersebut pada persamaan yang di awal dan menghasilkan yaitu adalah 2. Jadi nilai minimum fungsi adalah 2 sedangkan fungsinya tidak ada. Nah, untuk grafiknya seperti di bawah ini. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dan tetap semangat.